Berlokasi di Warsawa, Polandia, seorang ketua CIA cabang Warsawa bernama Jared Olipan, ia menemui anak buahnya yang bernama Junior, yang sedang menginterogasi seorang pria mengenai di mana paket penting yang dibawanya. Si pria pun mengatakan jika paket itu telah terkirim. Jared yang merasa kecewa, ia pun langsung menghabisi pria tersebut. Jared kemudian meminta Junior untuk mendapatkan paket penting itu paling lambat hari Jumat. Gak boleh lebihlah dari hari Jumat pokoknya, ucap si Jared. Beralih ke Prancis, kita pun diperkenalkan dengan jagoan kita semua yaitu Jonathan. Jonathan merupakan mantan agen rahasia yang kini telah pensiun, dan menjadi kurir paket yang seringkali mendapatkan misi untuk mengirimkan paket beresiko tinggi. Di hari itu John menemui kliennya bernama Alex, yang meminta John untuk mengambil sebuah paket dan mengirimkannya ke Jerman. Pada awalnya John menolak karena ia harus segera pergi ke Warsawa untuk menghadiri acara pemakaman ayahnya. Namun karena Alex yang mengiming-imingi John dengan imbalan yang sangat menggiurkan, akhirnya John pun sepakat menjalankan tugas tersebut, dan segera pergi bersama Junior untuk mengambil paket yang berada di sebuah peternakan. Setibanya di sana, John dan Junior pun langsung mengambil paket yang dimaksud, namun saat mereka telah mendapatkannya tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang gak dikenal yang juga menginginkan paket itu. Untungnya dengan kemampuan yang mereka miliki, di sana mereka pun berhasil menghabisi mereka semua. Setelah berhasil mengambil paket itu, John dan Junior pun pergi menemui Alex. Di sana John mengatakan jika tugasnya telah selesai dan ia akan segera pergi ke Warsawa, Polandia. Namun karena Alex yang merasa tugas John belum selesai, ia pun meminta John untuk lebih dulu mengirimkan paket itu ke Jerman, maka tugasnya baru bisa dikatakan telah selesai. John pun menjelaskan jika ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena ia harus menghadiri acara pemakaman ayahnya. Sehingga di sini John pun meminta Alex untuk memerintahkan Junior saja yang mengirim paket itu ke Jerman. Singkat cerita, setibanya di Warsawa, Polandia, John pun bertemu dengan Jared yang memintanya untuk kembali bekerja menjadi seorang agen rahasia. Namun karena John yang sudah mantap sebagai seorang kurir, di sini John pun menolak tawaran yang diberikan oleh Jared. We prepare to send him home. Setelah pemakaman ayahnya, John pun bertemu dengan adiknya yang bernama Sean. Di sana mereka pun sedikit memperbincangkan kematian ayah mereka. John juga menceritakan jika ia baru saja menukar paket milik lainnya yang John curigai berisi data rahasia yang sangat penting. Karena saat ia menjalankan misi tersebut, ia bersama dengan Junior yaitu agen rahasia CIA. Sehingga dapat dipastikan jika CIA juga menginginkan paket tersebut. John kemudian pamit kepada Sean untuk menghantarkan paket tersebut ke Jerman tanpa sepengetahuan siapapun. Malam itu John terlihat berusaha menghubungi Jerome Van Aken, yaitu seorang pria yang akan menerima paket yang dikirim oleh Alex, tapi yang John tidak sadari jika ternyata telepon miliknya telah disadap oleh anak buah Jared. Beralih ke Junior yang sedang ngopi di sebuah kafe. Di sana ia didatangi oleh anak buah Alex yang berniat membunuhnya, karena paket yang beberapa hari lalu diambil ternyata adalah paket palsu. Junior yang merasa telah ditipu oleh Alex, ia pun langsung membunuh dua anak buah Alex, lalu dilanjutkan dengan menyelinap masuk rumah milik Alex. Setibanya di sana Alex pun bertanya kepada Junior mengenai di mana paket yang asli. Junior yang memang tidak tahu, ia pun langsung menyimpulkan jika paket tersebut telah ditukar oleh John. Menyadari jika misinya telah berantakan, secara tiba-tiba Junior pun langsung membunuh Alex dan pergi ke Jerman untuk mengambil paket yang dibawa oleh John.
Beralih ke Jerman, terlihat John yang berusaha menghubungi Jerome Van Aken, namun sayang saat itu Jerome gak ada di rumah dan yang mengangkat telepon adalah Meredith yaitu istri Jerome Van Aken, sehingga John pun memutuskan untuk menyewa satu kamar hotel di Jerman. Di waktu yang sama terlihat juga Dunior yang juga telah sampai di Jerman, di sana ia pun berusaha menghubungi John, namun karena tidak ada jawaban, Dunior pun memutuskan untuk mencuri sebuah mobil guna mencari keberadaan John. Sementara itu Olipan yang mendengar rekaman percakapan antara John dan Meredith, ia pun bertanya kepada Tuan Mim mengenai apa yang sebenarnya sedang John rencanakan. Mim pun memberitahu Olipan, jika John nampaknya sedang menyelidiki paket penting yang diinginkan oleh dirinya. Olipan yang tidak mau rahasianya terbongkar, ia pun meminta Tuan Mim untuk menyusul John ke Jerman serta menghabisinya. Malam harinya John ditelepon oleh Meredith, di mana dalam panggilan itu John mengaku jika namanya adalah Tuan Weber. Meredith memberitahu John jika suaminya sedang berlibur ke London, dan jika John ada kepentingan dengan suaminya, John bisa menemuinya esok hari di sebuah stasiun kereta. Singkat cerita di keesokan harinya Meredith pun datang ke stasiun yang dimaksud, dan mengambil paket yang dikirim oleh John yang memerintahkan seorang pria untuk menyamar sebagai Tuan Weber. Setelah memberikan paket tersebut John yang telah sampai di hotel, ia tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran Meredith, yang meminta John untuk menunjukkan di mana paket yang asli, karena ternyata tadi John hanya memberikan paket yang palsu kepada Meredith. John yang diancam akan dibunuh ia pun akhirnya terpaksa menunjukkan jika paket yang asli ia simpan di sebuah loker yang ada di stasiun, namun saat si pembunuh membukanya, tiba-tiba paket itu meledak, karena John ternyata telah memalsukan paket tersebut untuk yang kesekian kalinya dan mengganti isinya dengan sebuah bom. Esok harinya terlihat para reporter yang meliput terjadinya ledakan semalam. Di sana juga terlihat Tuan Mim yang mengabarkan kejadian tersebut kepada Olipan. Tuan Mim kemudian sengaja menyewa sebuah kamar di hotel yang sama dengan John agar ia bisa membunuh John. Tak lama dari itu terlihat juga Dunior yang datang ke hotel yang sama, dan menanyakan kamar John kepada seorang resepsionis, namun karena si resepsionis yang tak mau menunjukkan di mana kamar John, Dunior pun langsung menghabisinya. Dunior kemudian langsung mencari John namun alih-alih bertemu dengan John, Dunior malah bertemu dengan Tuan Mim yang langsung menembaknya. Beralih kepada John yang sedang mengintai rumah Jerome, di sana ia pun berhasil menghabisi beberapa anak buah Jerome yang sedang berjaga. John kemudian menemui Meredith dan menjelaskan kenapa ia memberikan paket palsu kepadanya, karena ia ditugaskan untuk mengirim paket itu kepada Jerome, bukan kepada Meredith, sehingga John pun sengaja memberi Meredith paket yang palsu. John kemudian pergi ke sebuah gudang, di sana John terlihat membuka paket tersebut yang ternyata berisikan berita sebuah kecelakaan pesawat, yang diduga disebabkan oleh konspirasi yang dilakukan oleh pihak CIA. Di dalam paket itu juga berisikan semua bukti indikasi dari konspirasi yang terjadi, mulai dari foto Olipan dan Jerome Van Aken, kotak hitam yang berisi rekaman suara sebelum pesawat itu mengalami kecelakaan, serta sebuah kunci yang sejauh ini belum diketahui kalau kunci itu kunci apa. John pun kemudian mengambil pita rekaman suara yang ada di dalam kotak hitam itu, guna ia jadikan sebagai barang bukti. Setelah itu John bertemu dengan Tuan Mim, yang langsung meminta John untuk memberikan paket yang diinginkan oleh Olipan. Di sini John pun mengajak Tuan Mim pergi ke sebuah gudang, namun alih-alih memberikan paket tersebut, di sana John pun langsung menghabisi Tuan Mim. Tak lama dari itu datang Dunior yang ternyata masih hidup. Di sana Dunior meminta John untuk segera menyerahkan paket yang asli.
Di waktu yang sama terlihat juga Meredith yang datang. John yang melihat kedatangan Meredith ia pun langsung melumpuhkan Junior, dan pergi bersama Meredith dengan membawa paket yang asli. Dalam perjalanan Meredith pun menjelaskan jika konspirasi kecelakaan pesawat itu memang benar adanya, dan dilakukan oleh Olipan serta Jerome suaminya. Meredith menceritakan jika dahulu Jerome memiliki pabrik pupuk yang menyuplai hampir ke seluruh Eropa di bawah naungan Olipan, namun di tahun 1982 teman Meredith yang bernama Stefan, ia mendirikan pabrik yang sama dan menyaingi pabrik Jerome dan Olipan, sehingga mereka pun meledakkan pesawat yang membawa Stefan terbang ke Yunani, dan memanipulasinya seolah-olah kasus itu adalah kasus kecelakaan biasa, agar mereka terlepas dari jerat hukum, sekaligus agar pabrik mereka bisa kembali menguasai pasar. Setelah mengetahui fakta itu, John pun menunjukkan kunci yang ia temukan. Meredith menjelaskan jika kunci itu adalah kunci rumah milik Stefan yang berada di Norwegia. Singkat cerita, John pun kembali ke Warsawa dan bertemu dengan adiknya yaitu Sean. Di sana John menanyakan di mana keberadaan Olipan saat ini, di mana setelah mengetahui lokasinya, John pun langsung menghabisi sniper milik Olipan, sebelum ia menemui dan membunuh Olipan malam itu juga. Aren't you a little old for this cloak and dagger shit? Get on a plane and go. Suddenly blow up in the sky. Think again. Beberapa hari berlalu, John pun kembali ke Jerman dan berniat menemui Jerome van Aken, namun saat ia sedang mengintai rumah Jerome, John tiba-tiba ditodong oleh Junior. Di sana sempat terjadi perdebatan di antara mereka, sebelum akhirnya mereka memutuskan bekerja sama untuk menghabisi seluruh anak buah Jerome yang sedang berjaga. How many rounds you got? 6. John yang bertemu dengan Jerome, ia pun menunjukkan rekaman suara sebelum pesawat itu meledak, dan menanyakan apakah benar Jerome yang melakukan semua itu. Jerome pun menjelaskan jika memang benar ia yang melakukan semua itu, tapi semua itu ia lakukan demi menuruti keinginan Meredith, yang ia tuduh memiliki penyakit atau sindrom aneh, yang kerap mengalami delusi aneh yang harus dituruti. Namun John yang tidak percaya dengan Jerome ia pun sepenuhnya melepaskan Jerome, dan meminta Junior untuk menghabisinya. Sebulan kemudian terlihat Meredith dan putrinya yang telah sampai di rumah milik Stefan di Norwegia. Sayangnya tak lama dari itu terlihat beberapa pasukan Jerome yang datang, dan berniat menghabisi mereka. Namun untungnya di waktu yang sangat tepat, John tiba-tiba datang dan berhasil menyelamatkan Meredith dan putrinya. Go. Now. Setelah kejadian itu, John pun memutuskan akan selalu menjaga dan melindungi Meredith serta putrinya. Ia juga kini mencoba memulai hidup baru dengan Meredith. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur dan jangan lupa jempolnya buat like dan subscribe.